Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Apple Production. Video kali ini merupakan video serial belajar Microsoft Excel dari nol dan sekarang masuk pada part yang keempat. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video belajar Microsoft Excel dari nol part 1, 2, maupun 3, kita sarankan buat nonton part sebelumnya terlebih dahulu dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Oke, langsung saja. Pada part 4 ini, yang pertama yang akan kita bahas yaitu cara menggabungkan dua shell atau lebih menjadi satu. Nah, misalnya judul ini ada pada 5 shell, yaitu shell A, B, C, D, dan E. Kita gabungkan menjadi satu supaya judul ini ada di tengah atau center. Caranya kita blok shell-nya dari kolom A sampai dengan kolom E. Nah, mengapa sampai dengan kolom E? Karena data kita yaitu diskon ini berada pada kolom E. Setelah shell-nya kita klik, kita blok, kemudian teman-teman mengarah atau menuju pada bagian atas sini ada yang namanya Merge and Center. Nah, di atas sini. Nah, kita klik Merge and Center ini. Oke. Data kita sudah ada di tengah dan kita sudah menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Nah, sekarang kita coba perbesar barisnya. Kita tarik ke bawah seperti ini. Oke, ternyata data kita sekarang berada pada bagian bawah shell. Nah, kalau teman-teman sudah menonton video pada part sebelumnya, teman-teman pastinya sudah tahu cara bagaimana mengubah data kita supaya ada di tengah-tengah shell, yaitu di atas sini ada yang namanya top align, ada yang namanya middle align, dan juga ada yang namanya bottom align. Nah, kita pilih yang namanya middle align. Nah, kita kemudian setting data kita ini, judul kita ini supaya lebih rapi, kita bold, kemudian kita perbesar lagi fontnya. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya yang bawah juga sama, ini untuk komentari kita buat juga seperti pada baris yang ke-1 ini. Kita blok dari kolom A sampai dengan kolom E. Kemudian teman-teman klik Merge and Center lagi. Oke, kita tarik barisnya ke bawah. Kemudian kita pilih middle line. Dan juga kita bold. Dan kita tambahkan font size-nya. Oke, itu tadi tentang Merge and Center. Lanjut yang kedua yaitu tentang Word Text. Nah, Word Text ini fungsinya kayak kita melipat data kita. Nah, misalnya nama barang ini, di mana nama barang ini ada huruf yang ketutup dengan batas kolom. Kita coba gunakan Word Text. Yang ada di atas ini, di atasnya Merge and Center ini, ada Word Text ini, kita coba klik. Nah, jadi Word Text ini membuat data kita bisa menyesuaikan dengan batas kolomnya. Kalau data kita terlalu panjang, maka akan dipindahkan ke bawah. Kemudian setelah itu kita setting supaya data kita rapi. Sama seperti tadi kita klik center dan juga kita pilih middle line ini. Kemudian ini juga ada jumlah stok. Jumlah stok juga beberapa huruf, ada yang ketutup dengan batas kolom. Kita juga klik Word Text. Oke, kemudian kita juga setting supaya data kita rapi dan ada di tengah. Semuanya saja ini. Kemudian kita bold. Oke, sudah seperti ini. Kemudian next yang ketiga yaitu menambahkan baris atau kolom dalam Microsoft Excel. Nah, caranya ada beberapa cara. Yang pertama yaitu misalnya teman-teman akan menambahkan kolom di sini. Mohon maaf, akan menambahkan kolom atau baris di sini. Nah, caranya yaitu teman-teman klik dulu shell yang akan teman-teman pilih, kemudian klik kanan, kemudian ada insert. Nah, di sini ada 4 pilihan, yaitu ada shift cell right, shift cell down, entire row, kemudian ada entire column. Nah, kita coba satu-satu. Yang pertama yaitu ada shift cell right. Oke, kita klik. Nah, ternyata shift cell right ini berfungsi untuk menambahkan satu cell kosong dan akan menggeser data kita ke kanan. Itu fungsi dari shift cell right. Kita kembalikan. Kemudian kita masuk yang kedua. Ada yang namanya shift cell down.
Kita coba klik. Kita klik OK. Nah, sama dengan shift cell right tadi, kalau shift cell down itu akan menambahkan sel kosong pada data yang kita pilih tadi, kemudian akan menggeser data kita ke bawah. Oke, kita kembalikan. Kita coba lagi yang ketiga, ada yang namanya entire row, yang tentunya yaitu untuk menambahkan baris dalam Microsoft Excel. Kita pilih. Oke, entire row akan menambahkan satu baris kosong dan akan menggeser semua data kita ke bawah. Seperti ini. Kemudian kalau untuk menambahkan kolom, berarti kita pilih yang namanya entire column ini, yang terakhir. Oke, kita klik. Satu kolom akan ditambahkan dalam Microsoft Excel. Nah, selain dengan cara ini, selain cara tadi, teman-teman juga bisa menambahkan baris atau kolom dengan cara teman-teman arahkan kursornya. Misalnya yang pertama akan menambahkan baris di sini. Ya, teman-teman arahkan kursornya ke angka ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini, arah baris ini, sampai dengan kursor teman-teman berubah menjadi tanda panah seperti ini. Kalau sudah, teman-teman klik kanan, kemudian pilih Insert. Oke, satu baris kosong akan ditambahkan. Sama halnya dengan teman-teman kalau misalnya ingin menambahkan kolom yang kosong atau kolom baru, arahkan kursor teman-teman ke bagian atas, seperti ini, kemudian klik kanan, pilih Insert. Oke, satu kolom kosong akan ditambahkan. Nah, oke, itu tadi cara menambahkan baris maupun kolom. Next, yang keempat, kita akan membahas yang namanya formatting angka. Kita kembalikan dulu seperti tadi. Oke, seperti ini. Nah, caranya di sini ada yang namanya harga. Tentunya kalau harga itu kita membahas yang namanya ratusan, ribuan, puluhan, dan sebagainya. Nah, di sini kita tentunya kalau seperti ini, tidak ada tanda bacanya, kita akan kesulitan membedakan antara ratusan, ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Nah, dengan formatting angka ini, kita akan dipermudah dengan, atau akan mempermudah membedakan antara puluhan, ratusan, maupun ribuan. Caranya yaitu teman-teman blok dulu ini, sel yang akan dipilih misalnya satu dulu ini, harga yang pertama yaitu harga buku 8.000 ini. Kemudian arahkan kursor teman-teman ke bagian number ini, ada icon atau simbol dolar dan juga koin ini, teman-teman silahkan klik, kemudian pilih more accounting. Nah, di sini teman-teman bisa memilih teman-teman mau rupiah, mau dolar, ataupun mau apa saja. Mata uang asing juga ada semuanya di sini. Karena kita Indonesia, kita coba pilih rupiah. Nah, di sini ada yang namanya decimal place. Decimal place ini fungsinya untuk menambahkan angka desimal atau 02 di belakang koma. Misalnya kita akan menambahkan 02 di belakang koma seperti ini. Kalau 2 kita tinggal menambahkan angka 2 seperti ini pada decimal place ini. Nah, contohnya ada di atasnya sini. Nanti hasilnya akan sesuai dengan sampel ini. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik OK. Maka format angka kita, harga kita akan berubah. Nah, kalau seperti ini kita akan dipermudah dalam membedakan apakah ini ribuan, puluhan ribu, atau ratusan ribu. Kalau teman-teman tidak ingin menghendaki adanya 20 di belakang koma, silakan teman-teman tinggal hilangkan tadi decimal place tadi, klik ini, kemudian klik more accounting, kemudian ini pilih 0, tinggal OK. Yang lainnya juga sama, teman-teman tinggal blok, kemudian pilih tanda panah kecil ini di sebelah simbol dolar atau koin ini, kemudian pilih more accounting, kemudian pilih yang rupiah ini ya, kemudian klik OK. Oke, ini tentang cara menambahkan tanda baca dalam bilangan atau dalam angka. Kemudian kita lanjut, di sini ada yang namanya diskon. Kalau diskon itu pasti berkaitan dengan yang namanya persentase, persen. Ya, jadi kita buat diskon ini formatnya yaitu persentase. Kalau kita klik ini di sini 5, maka kita biasanya akan manual dengan cara shift, kemudian pencet tombol
atau keyboard 5, kemudian akan muncul persentase 5. Nah, biasanya kita seperti itu secara manual. Sekarang kita blok dulu shell-nya seperti ini. Kemudian kita pilih icon ini, persentase ini, kita klik. Kalau sudah, kita tinggal mengetikkan saja angka sesuai dengan persentase kita. Misalnya ini 2, kemudian ini 1, kemudian ini 4%, misalnya ini 2%, ini misalnya 2%, nah seperti ini. Tanpa kita menambahkan simbol persentase satu persatu pada shell kita langsung bisa memasukkan data persentase kita secara otomatis ketika kita sudah mengklik simbol persentase yang ada di atas ini. Itu diskon, harga, kemudian ada lagi yang namanya tanggal atau date, di mana misalnya ada data seperti ini, 2 kemudian 2022. Oke, misalnya ada data seperti ini, kemudian ada tanggal 5, sorry. Bawahnya saja, misalnya ada sekarang tanggal 15 Februari 2022, kemudian ada lagi data misalnya 10 November misalnya seperti ini, kemudian 2022. Nah, ketika kalian teman-teman ingin menghendaki atau pengen bulannya itu bukan angka, yaitu bulan biasa, Januari, Februari, Maret, dan sebagainya, teman-teman tidak perlu mengetikkan satu persatu data kita, tetapi cukup dengan men-setting yang ada di bagian atas ini, yaitu misalnya ini kita blok seperti ini. Ini date, ini kita klik, kemudian kita pilih long date ini. Oke, nah data kita, bulan kita sudah sesuai dengan huruf biasa, bukan angka seperti tadi. Kalau teman-teman, ini kan bahasa Inggris ya, kalau kita mau mengganti dengan bahasa Indonesia juga bisa. Teman-teman tinggal klik date ini, kemudian pilih more number format. Nah, di sini date, ini kita ganti location-nya dengan Indonesia. Oke, kita cari Indonesia satu persatu. Nah, ini Indonesia. Kalau sudah, teman-teman tinggal pilih format mana yang teman-teman inginkan. Ada yang ini angka biasa seperti tadi, kemudian ini juga ada yang bahasa Indonesia 14 Maret 2012 ini. Nah, ini contohnya seperti ini nanti hasilnya. 2 Februari 2022. Kita tinggal klik saja. Nah, oke, sudah jadi seperti ini. Oke, teman-teman, itu tentang formatting angka tadi. Ada harga, diskon, dan juga tanggal atau date. Mungkin sudah cukup banyak pada part 4 ini yang sudah kita bahas. Ada merge and center, ada work text, kemudian ada menambahkan baris dan kolom dalam Microsoft Excel, dan yang terakhir barusan yaitu tentang formatting angka. Bila dirasa video ini bermanfaat buat teman-teman, silakan jangan lupa like-nya dan juga subscribe-nya di channel ini supaya kita juga tambah semangat dalam membuat konten-konten seperti ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.